Setiap hari kita mendapatkan berbagai pelayanan instansi pemerintah. Yang pertama ada administrasi, pelayanan kesehatan, hingga pelayanan publik lainnya. Di balik pelayanan tersebut ada aparatur sipil negara atau ASN yang dituntut untuk meningkatkan kemampuan agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Tapi peningkatan kompetensi ASN tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak agar setiap program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan. Hal ini yang menjadi alasan kami memilih LAN RI Makassar sebagai tempat observasi. Kami ingin mengetahui bagaimana kolaborasi antar berbagai pihak dilakukan dalam pengembangan kompetensi ASN. Observasi ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Dari sanalah kami memiliki gambaran mengenai bagaimana proses kolaborasinya dan kendala yang dihadapi. Lalu, siapa saja pihak yang berperan dalam pengembangan kompetensi ASN di LAN RI Makassar? Mari kita bahas satu persatu. Berdasarkan hasil observasi, pengembangan kompetensi ASN melibatkan stakeholder yang memiliki peran berbeda, tetapi saling melengkapi. LAN RI Makassar menjadi penyelenggara utama. Lembaga ini bertugas merancang program, menyusun materi, mengelola pelatihan, serta memastikan kegiatan berjalan sesuai tujuan. Namun, penyusunan program tidak dilakukan secara sepihak dan juga membutuhkan informasi mengenai kebutuhan kompetensi ASN di setiap daerah. Disinilah BKPSDM memiliki peran penting. Mereka mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN dan menyampaikan kepada LAN sebagai bahan penyusunan program. Selain instansi pemerintah, perguruan tinggi juga ikut berkontribusi melalui dukungan akademik, penyusunan materi pembelajaran, dan pengembangan pengetahuan yang relevan. Program yang telah disusun kemudian dilaksanakan oleh para wirausaha. Mereka berperan sebagai pengajar sekaligus membimbing peserta selama proses pembelajaran. Sementara itu, ASN sebagai peserta pelatihan menjadi pihak yang menerima manfaat langsung dari program ini. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan kembali di instansi masing-masing. Setelah mengetahui siapa saja yang terlibat, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mereka bisa bekerja sama dalam menjalankan program pengembangan kompetensi ASN. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, kerjasama ini dibangun melalui koordinasi yang dilakukan secara rutin antara LAN Republik Indonesia Makassar dengan berbagai stakeholder. Koordinasi tersebut dilakukan sebelum program dimulai, saat pelaksanaan kegiatan, hingga setelah pelatihan selesai, melalui proses evaluasi bersama. Selain rapat koordinasi, komunikasi juga dilakukan melalui seminar, workshop, konsultasi program, dan berbagai forum diskusi yang melibatkan seluruh stakeholder. Dengan adanya komunikasi yang rutin, setiap pihak dapat menyampaikan kebutuhan, memberikan masukan, dan menyampaikan tujuan agar proses yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan ASN. Dari hasil observasi terlihat bahwa komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kerjasama antar stakeholder. Selain komunikasi, komitmen dari setiap pihak juga menjadi modal utama agar program pengembangan kompetensi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama. Walaupun kerjasama sudah menjalankan cukup baik, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan. Kendala yang ditemukan adalah koordinasi lintas instansi yang terkadang membutuhkan waktu yang sangat lama dikarenakan setiap lembaga memiliki mekanisme kerja yang berbeda. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia di setiap daerah tidak selalu sama, sehingga kebutuhan pengembangan kompetensi ASN menjadi beda-beda. Hambatan lainnya adalah penyampaian informasi yang belum selalu diterima secara bersamaan oleh seluruh stakeholder sehingga komunikasi perlu terus diperkuat. Meskipun begitu, seluruh stakeholder berupaya tetap menjaga kerjasama agar program pengembangan kompetensi ASN dapat Kalau berjalan kita dengan baik. hubungkan dengan teori collaborative governance dari Ansel dan Gass, hasil observasi kami menunjukkan bahwa beberapa unsur penting sudah diterapkan di LAN RI Makassar.
Yang pertama, starting condition. Hal ini terlihat dari adanya kebutuhan bersama untuk meningkatkan kompetensi ASN, sehingga mendorong berbagai pihak untuk bekerja sama. Yang kedua adalah institutional design. LAN RI Makassar memiliki pedoman, SOP, serta kerjasama yang menjadi dasar pelaksanaan program bersama stakeholder. Terakhir adalah kolaboratif proses. Hal ini terlihat dari adanya rapat koordinasi, konsultasi, pelatihan, seminar, workshop, dan evaluasi yang telah dilakukan berkelanjutan. Artinya, sebagian besar unsur dalam teori Ansel dan Gas sudah terlibat dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN di LAN RI Makassar. Namun, koordinasi dan komunikasi tetap perlu ditingkatkan agar hasilnya lebih optimal. Dari observasi yang kami lakukan, kami memahami bahwa pengembangan kompetensi ASN bukan hanya tanggung jawab satu lembaga saja. Keberhasilan program ini bergantung pada kerjasama antara LAN RI Makassar, pemerintah daerah, BKPSDM, perguruan tinggi, Widya Iswara, dan para peserta pelatihan. Kedepan, koordinasi antar stakeholder perlu terus diperkuat. Komunikasi juga perlu dilakukan secara lebih intensif agar setiap pihak memiliki informasi yang sama dan dapat bekerja lebih efektif. Selain itu, evaluasi bersama perlu dilakukan secara berkala agar setiap kendala yang muncul dapat segera ditemukan solusinya dan tidak menghambat pelaksanaan program. Dengan kolaborasi yang semakin baik, pengembangan kompetensi ASN diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan mampu menghasilkan aparatur yang profesional, adaptif, serta siap memberikan pelayanan publik yang berkualitas.